Bu Tati sama Pak Pipo, pengamatnya Burin. Silakan. Baik, Bu. Ade, Selamat siang, Pak Pipo. Oke, selamat siang Ibu Wartati. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak Pipo. Pak Pipo, apakah ada waktu luang hari ini? Ya, pasti ada Ibu. Kalau untuk Ibu mungkin mau menyampaikan sesuatu, pasti ada waktu buat Ibu. Oke, makasih Pak Pipo. Begini Pak Pipo, saya mau curhat sedikit. Dan saya berharap Pak Pipo bisa membantu saya. Oh ya, tentu dengan senang hati Bu Wartati. Ya, bagaimana Bu? Apa yang bisa saya bantu? Oke, begini Pak Pipo, saya ingin curhat dan mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas. Ya, kira-kira mungkin apa masalahnya Ibu Wartati? Coba mungkin bisa diceritakan sedikit kepada saya, supaya saya bisa tahu. Begini Pak Pipo, di kelas saya ada salah satu siswa yang bernama Amsurin belum bisa membaca dengan lancar dan tepat. Padahal sekarang siswa tersebut sudah di kelas 6. Dan apalagi si Amsurin ini umurnya sudah 14 tahun. Oh begitu. Bagaimana Ibu, bagaimana itu bisa terjadi Ibu? Padahal Amsurin itu sudah kelas 6. Masa belum bisa membaca lancar dan juga membaca dengan tepat? Lalu apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Ya benar sekali Pak Pipo. Saya sudah pernah mengetes bacanya dan ternyata bacanya belum lancar. Dan tanda bacanya pun tidak sesuai. Yang belum tepat di sini adalah si anak tersebut jika membaca satu kalimat itu kata kadang ada kurang, ada salah, dia jadi begitu. Seperti itu Pak Pipo. Mungkin apa masih ada cara lain yang bisa Ibu lakukan supaya si Amsurin itu bisa lancar membaca dan juga bisa memperhatikan tanda-tanda baca sehingga dia tidak hanya sekedar lancar dalam membaca tapi juga dia memperhatikan tanda-tanda baca yang ada itu. Begini Pak Pipo, saya sudah mencoba membimbingnya membaca saat di jam pelajaran bahasa Indonesia. Dan tiap pagi sebelum masuk materi, kebetulan saya ini guru kelas, jadi semua pelajaran kami ampuh, saya membiasakan murid membaca satu paragraf. Maksudnya setiap siswa murid itu membaca satu paragraf. Dan si Amsurin, saya minta membaca satu atau bahkan dua paragraf. Tapi itu pun belum menyelesaikan itu, belum bisa melancar. Oke. Lalu selama cara yang Ibu lakukan itu, apakah mungkin ada Ibu mengalami hambatan atau kendala dengan cara yang Ibu lakukan itu? Iya, benar sekali Pak Pipo. Kendala yang saya alami saat melakukan langkah-langkah saya di atas itu, yang pertama dari siswanya sendiri. Jika saya meminta teman sekelasnya membimbing di kelas dan di rumah, dia tidak mau ikut. Dan yang kedua, mungkin saya rasa kendalanya dari saya sendiri, karena keterbatasan waktu yang membuat saya kurang dalam membimbing membacanya. Seperti itu, Pak Pipo. Oh ya, begitu ya. Kira-kira berikut sekarang mungkin dari cara yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu, mungkin ada solusi lain yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah itu. Baik, Pak Pipo. Solusi yang akan saya ambil rencananya itu, yang pertama, saya akan meluangkan waktu barang 30 menit sebelum
sesudah jam pulang sekolah atau jam KBM terlaksana, saya meluangkan waktu untuk membimbingnya. Terus yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan orang tua Amsurin agar bisa membimbing dan membaca di rumah. Dan yang ketiga, saya akan menyediakan buku-buku bacaan yang menarik sehingga bisa menarik minat baca Amsurin. Seperti itu, Pak Pipo. Oke, itu mungkin strategi yang bagus untuk mengatasi masalah-masalah selain yang sudah tadi Ibu sampaikan. Baik Ibu Artati, mungkin mudah-mudahan solusi yang Ibu ambil itu bisa menemukan masalah, bisa menemukan solusi atas masalah di mana si Amsurin itu tidak bisa lancar dalam membaca. Mungkin dari solusi yang Ibu ambil, rencana Ibu ke depannya itu seperti apa? Selain yang Ibu lakukan di sekolah, karena tadi kan mungkin masih sebatas dengan si Amsurin. Apakah mungkin masih ada rencana lain? Nah, karena bagaimanapun juga yang namanya itu persoalan itu kan pasti tidak hanya mencakup si Amsurin, tetapi juga mungkin perlu Ibu apa begitu dengan siapa pihak lain yang mungkin nanti bisa membantu. Seperti itu Ibu. Rencana apa ke depannya Ibu akan lakukan? Strategi-strategi yang sudah Ibu buat tadi itu, mungkin ada rencana-rencana lain selain menyiapkan waktu yang 30 menit sesudah mereka mau pulang sekolah membimbing dia bagaimana. Mungkin ada rencana-rencana lain yang bisa Ibu lakukan supaya bagaimana anak itu membacanya itu bisa lebih berkembang lagi. Kira-kira apa rencana yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Mungkin strategi yang akan saya ambil itu selain rencana yang sudah saya sebutkan tadi, saya mencoba metode membaca bersambung dengan teman-teman sekelasnya, Pak Pipo. Dengan bacaan-bacaan yang disukai murid atau bacaan terutama yang disukai oleh Amsurin ini sehingga bisa menarik si Amsurin untuk membaca. Oke, lalu kira-kira apa target Ibu Artati dalam waktu yang dekat, kira-kira berapa lama si Amsurin itu bisa membaca lancar? Artinya minimal Ibu punya target dari strategi-strategi yang Ibu sudah lakukan, pasti punya target kira-kira kapan si Amsurin ini bisa membaca lancar seperti itu. Terus terang kalau target waktu ini Pak tidak bisa saya menargetkan, tapi saya berusaha keras agar Amsurin bisa membaca lancar dan tepat dalam waktu dekat, sekurang-kurangnya 2 bulanan seperti itu Pak Pipo. Apalagi si Amsurin ini sudah kelas 6. Ya, baik Ibu. Artinya menurut saya mungkin Ibu memang betul tidak bisa menargetkan, tapi minimal itu ada prioritas yang perlu Ibu tetapkan supaya minimal anak ini ya sebelum dia melanjut ke SMP begitu, artinya keterampilan membaca di SD-nya itu sudah bagus. Itu mungkin yang bisa Ibu lakukan secepatnya dan dilaksanakan ya. Oke. Iya Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Oke, syukur Ibu. Artinya dari apa yang saya sampaikan mungkin masih ada cara lain yang mungkin bisa saya dengar karena saya memberikan semacam masukan itu berdasarkan apa yang Ibu ceritakan kepada saya. Lalu setelah semua rencana yang sudah Ibu sebut tadi, ya kira-kira apa komitmen Ibu yang akan Ibu perbuat untuk melakukan rencana tersebut, komitmennya? Minimal harus ada komitmen dari Ibu. Baik Pak Pipo. Komitmen yang akan saya lakukan yaitu meluangkan waktu lebih. Dan saya berkomitmen agar Amsurin ini seperti yang Pak Pipo katakan tadi bisa membaca lancar secepatnya dan tepat karena supaya nanti masuk SMP-nya itu anak Amsurin ini bisa membaca dengan lancar. Itu komitmen saya, Pak. Ya. Lalu
kira-kira mungkin bentuk dukungan apa dan mungkin atau siapa saja yang mungkin perlu Ibu libatkan ya supaya rencana Ibu dan komitmen itu bisa berjalan dengan baik. Betul Pak. Saya sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak seperti orang tua, teman sekelasnya, dan juga rekan-rekan guru yang mengajar di kelas 6 agar dapat membantu membimbing Amsurin, dan yang paling penting itu buku-buku bacaan yang menarik. Seperti itu Pak Pipo. Ya, itu mungkin ide yang bagus. Berarti semakin banyak yang terlibat dalam membimbing itu mungkin mudah-mudahan si Amsurin itu bisa secepatnya membaca dengan lancar dan tepat. Amin. Terima kasih banyak Pak Pipo sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega dan semoga saya bisa membimbing Amsurin agar bisa membaca lebih lancar. Ya, amin. Itu merupakan harapan kita bersama ya. Artinya persoalan yang Ibu hadapi ya itu ketika Ibu ceritakan ke saya, ya itu juga merupakan persoalan saya, tetapi mungkin yang lebih tepatnya saya bagaimana membantu Ibu supaya menemukan solusi, dan pada akhirnya mungkin dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira kesimpulan akhirnya terhadap masalah yang Ibu hadapi itu apa yang bisa Ibu lakukan? Terima kasih Pak Pipo. Kesimpulan dari apa yang saya curhat tadi, yang pertama, saya harus mempunyai waktu lebih untuk membimbing si Amsurin agar bisa membaca lancar, untuk menyiapkan dirinya untuk masuk SMP nanti, dan juga saya akan kolaborasi dengan semua pihak, orang tua, siswa, dan guru di sekolah agar dapat membantu membimbing dia. Dan yang lebih penting adalah menyiapkan buku-buku pembelajaran yang buku-buku bacaan yang menarik minat Amsurin agar bisa mendukung dia membaca lancar. Seperti itu Pak Pipo. Oke, berarti kesimpulannya nanti dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ya bentuk kerjasama itu yang perlu Ibu tingkatkan dengan orang tua, ya sehingga si Amsurin itu bisa ya minimal target dalam waktu yang dekat, itu mungkin sebelum dia masuk SMP dia sudah bisa membaca dengan baik dan benar. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Terima kasih banyak Pak Pipo. Saya yang berterima kasih banyak. Selamat sore Pak Pipo. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Ibu Rin. Oke, terima kasih. Observernya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang paling pertama saya memberikan apresiasi untuk Pak Pipo dan Ibu Hartati yang sudah melakukan percakapan dengan teknik coaching. Yang kedua, saya juga minta maaf, tadi saya sudah on kameranya, tetapi banyak teman-teman yang japri bilang harus buka kameranya, tetapi sudah dari awal. Hanya mungkin kamera saya agak error. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini catatan khusus untuk coach. Tadi minta maaf Pak Pipo, tadi kelihatan Pak Pipo duduknya hanya menyamping saja, kadang-kadang tolongnya begini. Tetapi kalau boleh untuk kedepannya, harapan saya supaya pandangannya itu langsung ke depan. Minta maaf Pak Pipo. Tatap mata dengan coach. Ya, kadang dia hanya menyamping saja. Lalu yang berikut menyangkut dengan hanya tadi memang ke tengahnya Ibu Tati sudah menyampaikan tujuan, tapi awalnya tadi mungkin sedikit agak merembes menyangkut dengan tujuannya tadi. Lalu menyangkut dengan identitas, coachnya memang identifikasi. Oh, ya. Itu identifikasinya memang sudah sangat bagus, sudah menggali karena kita waktunya hanya sedikit, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantiknya mungkin hanya sedikit saja. Kalau seandainya kita pertemuan secara langsung, pasti yang lebih banyak lagi kita buatnya. Betul Pak, betul. Ya. Lalu yang kedua untuk rencana aksinya tadi coachnya sudah tanya, kira-kira waktunya kapan untuk bisa melakukan hal ini. Tetapi jawaban Ibu Tati bilang belum tahu. Tetapi harapan saya untuk kesempatan ini kalau boleh langsung jawab. Pak, saya mungkin minggu depan atau hari berikutnya. Itu
Itu. Lalu yang terakhir sudah bagus, sudah memberikan kesimpulan dan juga ada tanggapan-tanggapan yang baik dari antara coach dengan coach tadi. Mungkin seperti itu, saya kembalikan kepada Ibu Nur. Terima kasih Bu Rin, walaupun sakit tetap setia. Pak Pipo, luruskan Ya. duduknya. Lanjut. Kita kembalikan ke Ibu Nur dulu. Saya batuk sekali, saya minta maaf, saya kesematiin. Ibu Nur, bagaimana kami lanjut yang berikutnya? Pak Ibu, saya rasa apa yang disampaikan Bu Rin sudah cukup. Silakan lanjut karena mengingat waktu. Oke, Sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Ya. Oke. baik. Nah, di sini yang berikut ini saya berperan sebagai coach dan Ibu Hartati berperan sebagai coach. Oke. Baik. Selamat sore Ibu Hartati. Mikrofon. Tes nyala. Ibu Tati mic-nya. Minta maaf. Kita ulang Pak Pipo. Ya, oke, baik. Baik, selamat sore Ibu Hartati, apa kabar? Selamat sore juga Pak Pipo. Alhamdulillah kabar saya baik sore ini. Ya, terima kasih Ibu sudah mau hadir bersama saya. Tentunya saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sharing dari saya. Apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan sharing saya? Oh, tentu saja Pak Pipo. Dengan senang hati saya mendengarkan sharingnya Pak Pipo. Oke, baik Ibu. Ceritanya begini, Ibu Hartati. Anak wali saya yang bernama Haris itu selalu saja terlibat dalam berbagai masalah, baik itu masalah pelajaran maupun masalah yang berkaitan dengan kedisiplinan di sekolah. Oh, itu masalahnya Pak. Masalahnya pasti ya Pak Pipo. Terkait dengan masalah itu, apa Bapak selalu bermasalah? Bisa diulangi? Bisa dengar Pak Pipo? Ya, lanjut. Oke. Ceritanya seperti itu. Berkait dengan masalah yang Pak sebutkan tadi, apakah Bapak pernah mencari tahu apa alasannya sehingga si Haris itu selalu terlibat dalam berbagai masalah? Ya, sudah Ibu. Tapi sepertinya Haris itu semacam kayak ada tidak jujur, lalu kurang bertanggung jawab ya, dalam mengungkapkan alasan mengapa sampai dengan dia itu berbuat seperti itu. Saya juga sudah berusaha dengan cara saya. Minta maaf Pak Pipo, apakah Pak Pipo sebagai wali kelas di kelasnya Haris? Ya, saya sebagai wali kelas. Saya sebagai wali kelasnya dia. Oke. Sebagai wali kelas, Pak Pipo tentunya mengenal siapa si Haris itu. Mungkin ada cara lain yang Pak Pipo bisa dapat lakukan atau mendapat kepastian tentang anak tersebut? Oh ya, benar sekali Ibu. Cara lain yang belum saya lakukan itu meminta orang tuanya untuk datang ke sekolah. Tapi saya kesulitan waktu. Kira-kira kapan waktu yang tepat saya bisa bertemu dengan orang tuanya. Terus, apakah Pak Pipo punya solusi untuk menghadapi masalah anak ini? Pasti bagaimanapun juga saya bertanggung jawab dengan anak ini ya.
karena dia anak wali saya. Artinya dari masalah yang dia lakukan, ketika saya tanya, kadang-kadang dia tidak jujur, dia kurang tanggung jawab dengan jawaban yang diberikan. Mungkin saya berpikir mungkin ada cara lain seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, panggil orang tuanya. Dan kebetulan hari Jumat ini itu saya les hanya satu kelas. Saya akan membuat surat panggilan kepada orang tuanya supaya bisa datang ke sekolah untuk membicarakan masalah si Haris ini. Ibu Tati, suara tidak dengar Ibu. Tidak dengar. Suaranya Ibu Tati tidak dengar. Halo, sudahkah? Sudah. Ya, Minta maaf teman-teman. Berarti Pak Pipo sudah mulai mengatasi masalah tersebut ya, ya. dengan memanggil orang tua. Terus setelah memanggil orang tuanya, langkah selanjutnya yang Pak Pipo ambil bagaimana? Mungkin saya berusaha mencari tahu seperti apa anak itu di keluarganya, di bapak mamanya. Artinya supaya mungkin saya bisa mendapatkan gambaran yang pasti. Karena mungkin bisa saja anak ini dia bermasalah di sekolah, dalam hal kedisiplinan, dalam hal pembelajaran, mungkin faktornya itu karena bawaan. Artinya di rumah mungkin ada hal-hal tertentu yang menjadi latar belakang, sehingga dia bisa melakukan misalnya ada pelanggaran-pelanggaran disiplin di sekolah itu yang mungkin akan saya cari tahu ke orang tuanya. Dan sehingga mudah-mudahan hari Jumat nanti itu ketika saya ini orang tuanya bisa hadir. Ya. Menurut Pak Pipo, setelah langkah yang Pak Pipo akan ambil ini, mungkin tidak ada kendala-kendala atau hambatan yang terjadi. Ya. Kalau soal hambatan, mungkin kalau dari saya sendiri, memang waktu kalau dari hari Senin sampai Kamis itu saya lesnya cukup padat. Kelasnya banyak kelas yang harus saya beri pelajaran. Tetapi kalau di hari Jumat itu saya waktunya hanya satu kelas saja, dan di mana di situ nanti saya akan berkonfirmasi dengan si Hari supaya bagaimana bapaknya itu atau siapapun orang tuanya, kayak kalaupun orang dia tinggal dengan orang lain ya, tapi saya yakin orang tuanya itu pasti punya tanggung jawab juga terhadap dia. Kalau mungkin dari hambatan dari si anak, ya mungkin ada, tapi mungkin saya bisa cari solusinya. Kalau saya titipkan surat itu melalui dia, saya yakin dia tidak kasih. Sudah biar saya titip saja lewat temannya yang minimal tahu rumah dari si Hari supaya suratnya itu bisa sampai di orang tuanya, seperti itu. Berarti kendalanya sudah Bapak sebutkan, solusinya juga tadi sudah langsung Pak Pipo sebutkan. Oke. Baik Pak Pipo, mudah-mudahan solusi yang diambil bisa membuat si Haris bisa lebih sadar dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Baik Pak Pipo, dari solusi yang Pak Pipo ambil ini, rencana Pak Pipo ke depannya, rencana apa saja yang Pak Pipo lakukan? Oke. Rencana selain yang sudah saya buat tadi di sekolah, saya sudah panggil dia, tapi kadang-kadang dia juga tidak terbuka, tidak jujur. Lalu saya mungkin nanti akan panggil orang tuanya. Ya, ketika orang tuanya datang, bisa klarifikasi secara bersama. Saya mungkin bisa tahu lebih dalam bagaimana anak itu sebenarnya di rumah, sehingga tentu saya yakin sekali bahwa perubahan sikap perilakunya di sekolah itu mungkin bisa juga dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya. Mungkin anak ini kurang mendapat perhatian atau bagaimana, ya, sehingga dia
mengungkapkannya itu tidak mungkin di rumahnya dia tidak buat, tetapi dia mungkin dia buat di sekolah karena dia merasa bahwa ya ini mungkin tempat yang pas untuk seperti itu untuk dia. Nah, mungkin itu yang bisa saya lakukan. Baik Pak Pipo. Selain dari rencana Pak Pipo yang sudah Pak Pipo sebutkan tadi, mungkin ada strategi lain agar si siswa ini, si murid ini tidak melakukan masalah. Selain dari pendekatan dengan orang tuanya dan mencari tahu dari orang tuanya. Baik Ibu Tati, pendekatan atau strategi lain, memang di sekolah saya ini kami punya aturan sekolah itu jelas. Artinya mungkin yang selama ini yang saya tangani itu hanya sebatas saya dengan dia, lalu sekarang nanti akan saya undang orang tuanya. Tapi mungkin kalau memang misalnya itu tidak menjadi suatu trik yang mungkin yang bisa anak itu sadar, mungkin saya bisa melibatkan guru BK. Nah, dan memang masalah ini selama ini saya rasa bahwa sudah saya tangani sendiri, tetapi kalau memang pada akhirnya anak ini tidak mengalami perubahan atau mungkin orang tuanya tidak datang, ya saya akan melibatkan guru BK dan juga mungkin siswa ya untuk menangani masalah itu. Ya. Baik Pak Pipo. Terus mengenai masalah ini dan penyelesaiannya, target waktu yang Pak Pipo rencanakan atau waktu mulainya kapan Pak Pipo? Selain mungkin saja di hari Jumat itu orang tuanya tidak berhalangan hadir atau bagaimana waktunya Pak Pipo? Baik, untuk waktunya ini Ibu Tati, ya saya pikir masih ada cara lain. Kalau misalnya saya bersurat orang tua yang tidak datang, mungkin saya bisa melakukan home visit begitu, kunjungan rumah saja. Artinya itu saya yakin yang penting saya tahu bahwa bapak dan mamanya ada di rumah, sehingga mungkin saya bisa langsung datang daripada ketika misalnya saya bersurat lalu orang tuanya mungkin dengan kesibukan lalu berbagai macam alasan lalu tidak bisa hadir. Mungkin strategi lain yang bisa saya lakukan, ya saya melakukan kunjungan rumah saja supaya saya lebih pasti begitu. Oke. Menurut saya langkah-langkah dan strategi yang Pak Pipo utarakan tadi sudah tepat dan perlu dilaksanakan secepatnya, menyangkut siswa ini akan menghadapi ujian dan ini masalahnya kan permasalahan itu timbul di dalam kelas, takutnya mengganggu teman-temannya Pak Pipo. Ya, betul. Baik Pak Pipo. Setelah langkah strategi yang Pak Pipo lakukan, komitmen apa yang Pak Pipo perbuat untuk melakukan rencana tersebut? Oke, Bu. Terima kasih. Kalau komitmen saya itu tentunya ya bagaimanapun juga anak ini adalah tanggung jawab saya di sekolah karena dia adalah anak wali saya. Itu merupakan komitmen atau juga target utama saya. Ya, saya merasa punya tanggung jawab supaya anak itu bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, ya, dan pada akhirnya dia bisa menjadi anak yang berkarakter. Ya, tentunya dari komitmen yang saya buat ini tentunya banyak hambatan, tetapi bagaimanapun juga saya harus berusaha karena dia merupakan ya tanggung jawab saya bahwa ketika kedepannya dia tamat atau minimal dalam waktu yang dekat dia mengalami perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya itu menjadi kebanggaan juga buat saya. Mungkin dengan strategi itu yang saya buat. Baik, Pak Pipo. Tentunya dengan rencana, solusi, dan langkah-langkah yang Pak Pipo lakukan itu, apalagi dengan komitmen yang sangat mulia ini, tentunya ke depannya itu pasti ada dukungan dari siapa saja. Menurut Pak Pipo, dukungan dari siapa saja yang Pak Pipo butuhkan? Oke, kalau soal dukungan itu memang di sekolah sini biasanya tidak hanya wali kelas, biasanya selain itu juga guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas di mana si Haris itu ada. Kadang-kadang mereka melihat perilaku itu lalu mereka menyampaikan kepada saya. Dan saya merasa bahwa itu sebagai bentuk dukungan. Bagaimana mereka mau supaya anak itu berubah. Lalu di sisi lain juga kepala sekolah tentunya, tapi pada tahap ini saya mungkin jangan dulu ke kepala sekolahnya, mungkin selagi masih saya bisa tangani bersama dengan orang lain, ya tapi kalau pada akhirnya tidak bisa ditangani, tapi tujuan akhir saya bukan itu, tetapi
minimal ya sudah, saya bisa menyelesaikan dengan anak itu dan orang tuanya, dan boleh kalau perlu artinya tidak melibatkan banyak orang, supaya bagaimana. Dan juga mungkin nanti ketika melibatkan banyak orang tentunya akan berdampak pada psikis anak tuh. Kadang-kadang dia pikir, masalah saya ini kok justru harus begini-begini. Tetapi saya punya komitmen bahwa artinya harus secepatnya, dan ya orang-orang yang saya libatkan seperti tadi. Tapi kalau pada akhirnya nanti dia mungkin dengan satu dan lain hal, ya maka saya perlu melibatkan pihak lain seperti kepala sekolah, guru BK, dan juga teman-teman lain seperti itu. Baik, Pak Pipo. Dari solusi dan semua yang kita bicarakan hari ini, dari sharingnya Pak Pipo, sangat baik dan bagus, dan solusinya juga menurut saya sangat tepat. Sekarang Pak Pipo bisa memberikan kesimpulan dari percakapan-percakapan kita dari masalah ini. Silakan Pak Pipo. Oke, baik Ibu. Artinya dengan berbagi dengan Ibu, dan Ibu juga artinya bisa mau dengar apa yang saya sampaikan. Yang pertama mungkin saya perlu berterima kasih, lalu kemudian saya agak sedikit lega lah, artinya seperti itu. Lalu mungkin kesimpulan dari apa yang kita dua bahas ini, artinya kedepannya selain strategi yang saya lakukan, siapa-siapa yang saya libatkan, ya tetap bagaimanapun juga ini adalah anak murid, ya boleh dikatakan dalam apa yang lebih luas, skop yang lebih luas itu anak bangsa ya. Ya, bagaimanapun juga ketika dia berada di sekolah saya, itu menjadi tanggung jawab saya. Dan saya akan berkomitmen dalam waktu dekat, saya akan panggil orang tuanya, bisa bertemu, bisa omong, mencari tahu kira-kira apa penyebabnya sehingga dia bisa seperti itu. Dan mudah-mudahan ya ada solusi bahwa pada akhirnya anak ini bisa menjadi anak yang baik seperti itu. Amin, Pak Pipo. Setelah sharing dengan saya, bagaimana perasaan Pak Pipo? Ya, seperti itu sudah saya sampaikan tadi, artinya saya agak sedikit lega, karena memang persoalan ini kadang-kadang saya juga di sekolah mau sharing dengan orang lain, tapi artinya mungkin persoalan waktu, tetapi kebetulan saya mungkin merasa bahwa Ibu mungkin bisa membantu saya, dan pada akhirnya ya saya terima kasih banyak, artinya saya sudah sedikit merasa lega karena Ibu sudah membantu saya sehingga saya bisa menemukan, oh ternyata masih ada cara-cara lain yang bisa saya lakukan supaya bagaimana si Haris itu bisa mengurangi dia punya tingkat-tingkat kesalahan, mengurangi tingkat-tingkat kedisiplinannya, lalu pada akhirnya dia bisa menjadi anak yang baik. Itu harapan saya. Baik, Pak Pipo. Terima kasih juga dengan sharing ini, saya juga memberikan masukan kepada saya juga, Pak. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Ya, selamat sore. Sore juga, Pak Pipo. Kami kembalikan ke Ibu Nur atau ke Ibu Rin. Baik, terima kasih. Luar biasa. Silakan Bu Rin. Oke, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Untuk yang pertama, jadi untuk Pak Pipo tadi mungkin seperti yang sudah awal saya sampaikan, tapi masih tetap yang sama, tidak bertanggung jawab. Tetapi setelah itu lanjut dengan pertanyaan yang lain, bukan runtut dari hal itu yang paling pertama tadi. Itu yang kedua, tapi semakin ke sini sudah mulai runtut, sudah mulai dapat. Lalu yang berikut, target waktunya sudah, lalu yang berikut, coachnya tadi sudah bisa menemukan solusi, sudah menemukan langkah, dan juga sudah menemukan strategi-strategi baru supaya bisa supaya sisanya bisa berubah, bisa ada perubahan di sekolah bahkan di kelasnya. Mungkin seperti itu Ibu Nur, saya kembali.